Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau presentasi tugas bank dan lembaga keuangan tentang otoritas jasa keuangan. Dan yang terhormat dosen pengampu DRIR Sugeng Prayitno SH SEMM. Dan perkenalkan nama saya Arizona Sembiring NIM 28922500176 Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pembentukan OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan dari sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan BEPA pada 2015. 2. Tujuan pembentukan OJK pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang mampu secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. 3. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 4. Fungsi dan tugas OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 5. Wewenang otoritas jasa keuangan wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan isi usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengajuan kredit, kredit testing, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijaksanaan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijaksanaan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK: integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijaksanaan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme bekerja dengan penuh bertanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif, terbuka, dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking. 7. Asas-asas OJK dalam menjalankan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut.
Satu, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Tiga, jasa kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Empat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan 7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir di setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 8. Struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas 1. Dewan Komisioner OJK dan 2. Pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua merangkap anggota, 1. Wakil ketua sebagaimana ketua komite etik merangkap anggota, 2. Kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota, Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, Kepala eksekutif pengawas peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, Ketua Dewan Audit merangkap anggota, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, 7. Anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. 5. Kepala Eksekutif Pengawas peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko, dan anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Pemimpin OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, anggota wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dan dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional, antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. B. Strategi OJK untuk
merealisasikan visi dan misinya. Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki 8 strategi utama. Strategi 1, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisahkan melalui harmonisasi kebijaksanaan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan, pengurangan arbitrasi, sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bank Bapepam LK. Strategi 2, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi, dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan. Strategi 3, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis. Strategi 4, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistematik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi dan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan. Strategi 5, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu, OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu, ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini adalah proses fit dan prospek pengurusan lembaga keuangan. Strategi 6, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang berintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama-sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan. Strategi 7, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan dan capacity building bagi pengawas. Strategi 8, meningkatkan tata cara kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan, antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. C. Tata kelola OJK. 1. Dewan Komisioner. 1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK: warga negara Indonesia, memiliki akhlak moral dan integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah
menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pilot. Secara jasmani berusia paling tinggi 65 tahun. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor keuangan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena memiliki tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Masa jabatan komisioner OJK selama 5 tahun dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan komisioner. OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, menjadi pengurus dari organisasi pelaku dan atau profesi di lembaga jasa keuangan, menjadi pengurus partai politik, dan menduduki jabatan lembaga lain kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang OJK, anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi syarat alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir, atau tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi 51 anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan dengan anggota Dewan Komisioner lain. Di luar pengambilan keputusan pada komisioner OJK, setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 3. Pengawasan OJK dan laporan pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR. Dalam hal ini Komisi Eksi sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari atas laporan kegiatan bulanan, tribulanan, dan tahunan. Manajemen strategi, anggaran, dan kinerja atau disingkat MSAK. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK pada 2103, OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi, anggaran, dan kinerja, yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran atau singkat RKA OJK, tetapi lebih komprehensif, mengaitkan proses penyusunan dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi sehingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, pemanfaatan sistem MSAK sebagai alat manajemen untuk terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, handal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam
bentuk strategi rencana kerja dan indikator kinerja utama atau disingkat IKU. Yang terukur keberhasilannya, sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta 4 tahap RKOJK dan satuan kerja dilaksanakan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam buat retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh pemimpin satuan kerja dalam forum rapat kerja strategis tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi suatu kerja. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi satuan kinerja, selanjutnya disusun pagu indikatif dan RKA yang disampaikan kepada 52 Kementerian Keuangan strategi termasuk IKU dan targetnya, serta RKA jadi akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terhadap kesepakatan kinerja yang ditandatangani antara pemimpin satuan kerja dengan Dewan Komisioner. Sementara itu, tahap ketiga dan tahap keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA setelah penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level satuan kerja. Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang integritas guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat. Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, Destination Statement OJK 17 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 17. Sebagai tahapan untuk mencapai visi dan misi OJK yang berisi 6 kondisi utama dan persyaratannya, yaitu sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan strategi support yang handal. Destination Statement OJK 17 sebab selanjutnya telah dijabarkan dalam strategi MAP OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategi MAP OJK 2014 berisi sasaran strategis dan IKU yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014. Audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas, atau disingkat AIMRPK. Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen risiko, dan mengendalikan kualitas. Kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internationally aspected, yaitu International Professional Practice Framework atau disingkat IPPF yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor atau disingkat IIA.
menggunakan standar dengan mengacu pada IPWF dimaksud agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal selama 17 kegiatan audit internal, antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengolahan SDM dan pengandaraan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, nilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu, telah diselesaikan pula audit pada 9 satuan kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan kecukupan pengendalian dan dalam pelaksanaan 53 tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang sebagai memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK. Telah dilakukan pula survei implementasi pengendalian internal berbasis KOSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal. Manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No. 2 PDK 6 2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK atau SMRO OJK, dan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 2 SEDK 06 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada Kerangka Kerja Standar Nasional Indonesia SNI ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengolahan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selama 2013, kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran profesional yang meliputi sebagai SOP laporan daftar atau profil risiko dan SOP realisasi pelaksanaan mitigasi risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko tim transisi OJK 17 yang memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh exposure risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mengaruhi aktivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud. Pengendalian kualitas untuk memastikan keseluruhan anggota, peraturan, dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik. Diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk atau jasa, proses, sistem, tata kelola, dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas, rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001, Quality Management System Requirements, dan ISO 9004, Managing for the Sustained Success of an Organization and Quality Management Approach, serta mengadopsi konsep tata quality management atau KQM. Selama 2013, kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah dilakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, manajemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK, seperti ketentuan tata cara pembentukan peraturan undang-undangan OJK, Rules Making Rules MR, dan peraturan Menteri Keuangan PMK tentang uang muka perusahaan, pembiayaan loan to value
atau LTV. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan tim transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kinerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK, khususnya terkait risk quality and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK 5 dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan OJK 17 secara wajar telah dilakukan pelaporan keuangan OJK semester 2017 sebelum audit dan international audit serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh pejabat komitmen untuk menyelesaikan penanggung yang uang muka satuan kerja. Pembiayaan OJK 1. Pembiayaan OJK menurut pasal 33 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. 2. Pungutan pelaku industri keuangan. Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. 3. Praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan diberlakukan di beberapa negara, antara lain Hong Kong menerapkan pungutan dari dasar layanan. Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank atau pembukaan jaringan kantor. Bila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh KMA, Bank Sektor Hong Kong, yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank. Estonia, pungutan di negara ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu atas dasar layanan B dan atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar diri layanan. Pembebanan berdasarkan volume 1% dari kebutuhan modal minimum bank memiliki daftar presentasi pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi. Metodologinya adalah jumlah pembebanan pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1% dari modal, sisanya pungutan atas dasar presentasi aset. Slovakia, negara ini menerapkan pungutan terhadap 2 sistem, yaitu atas dasar layanan, atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas dasar tarif per layanan, kemudian pembebanan berdasarkan volume dengan peraturan 0,0027% dari aset dengan minimum 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing, 0,0133% dari aset dengan minimum 20.000 untuk asuransi. 3. 0,0118% dari aset dengan minimum 20.000 untuk dana pensiun. 4. 0,0170% dari aset dengan minimum 2.000 untuk perusahaan sekuritas. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa kewajiban pemenuhan modal minimum bank atau kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana asing maupun pinjaman komersial luar negeri berikut berdasarkan bentuk nyata sinergi atas BI dan OJK. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Tersebut merupakan salah satu contoh bahwa langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dan personel masing-masing lembaga dimaksud adalah mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijaksanaan atau pengaturan perbankan yang menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. B. Tidak hanya dalam perbuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem organisasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat. Timely basis.
informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga, dan fleksibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama resiprokal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. 2. Hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sesuai pasal 1 UU nomor 21 tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan LPS mengenai bank bermasalah dan sedang dalam upaya penyehatan dan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, wewenang, serta berkoordinasi dengan terlebih dahulu oleh OJK. Pengawasan terintegrasi di OJK. Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan di bawah OJK dinilai semangat untuk memberikan pengertian pada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai 2 tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, transparansi dalam jangka panjang. Industri keuangan sendiri juga dapat mendapat manfaat yang positif yang memacu peningkatan efisien sebagai respon dari tuntunan penelanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. 2. Latar belakang diberlakunya pengawasan terintegrasi krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam jangka melakukan stabilisasi sistem keuangan untuk mencegah terulang krisis. Sehubung dengan hal tersebut muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang mengawasi segala macam kegiatan keuangan, serta setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketetapan dalam mengatasi krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya, adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi, serta memiliki reputasi yang baik di mata publik. Sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Secara teoritis terdapat dua aliran dalam dua hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris misalnya, industri keuangan diawasi oleh FSA, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi SEC. Misalnya mengawasi pasar modal, sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve, the Fed atau FDIC, dan OCC, Office the Comptroller of the Currency. Alasan utama yang melatar belakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut, juga seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku suatu, yaitu Commercial Banking System dan Universal Banking System. Commercial Banking seperti yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan yang memperbolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank
investasi, dan asuransi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Center Banking Publication 1999 menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, 3/4-nya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Untuk negara berkembang, alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya, SDM, dan dana. Dari segala kacamata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral, maka apabila bank sentral ini juga memiliki wewenang mengawasi bank, maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Bank of England misalnya pada tahun 1997 mendapatkan status independen, dan 2 minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut. 4. Satgas waspada investasi. Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengolahan investasi. Satgas waspada investasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam LK nomor 208 BM 2007 dan ditetapkan pada 20 Juni 2007 yang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep 124 BL 2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012. Satuan tugas Satgas ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait yang meliputi 1. Regulator OJK, BI, Bapepti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanam Modal atau BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung. 3. Pendukung, Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPA-ATK. Tugas utama Satgas menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih.